Segiri A1, lapak pedagang di Pasar Segiri terbakar dekat masjid di kawasan perniagaan Pasar Segiri. A1. Puluhan kios di pasar tradisional Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur terbakar Sabtu malam. Banyaknya material berbahan kayu membuat api cepat menjalar dan kian membesar. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan kesulitan memadamkan api lantaran sempitnya akses jalan serta banyaknya warga datang ke lokasi. Sementara itu, sejumlah pedagang histeris menyaksikan kiosnya hangus dilahap sejago merah. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Namun salah satu petugas damkar sesak nafas dan terjatuh lemas akibat terlalu lama menghirup api serta asap. Petugas tolongan. Ini di dalam pasar, kesulitannya mungkin jalan sempit di dalam pasar, namun di jalan perniagaan dibantu oleh relawan dan dibantu oleh 3 posko pemadam, kita siap membackup dan sekarang api sudah dapat dikuasai. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara nilai kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Kardiansyah, iNews melaporkan. Bus pariwisata ludes terbakar di ruas tol Malang Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Kerumunan antrean minyak goreng di Lubuk Linggau dibubarkan polisi. Arab Saudi melonggarkan kebijakan protokol kesehatan COVID-19 untuk jamaah umroh. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama dan rekan saya Syafati Suryo yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Syafa, selain 3 informasi tadi, kita miliki informasi apa lagi? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Batu Sari 3, Condet, Jakarta Timur terbakar Minggu sore. Titik api yang berada di gang sempit menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Kobaran api dengan cepat melalap sebuah rumah berlantai 2 di Jalan Batu Sari 3, Condet, Batu Ampar, Keramat Jati, Jakarta Timur, Minggu sore. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat melalap habis rumah. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Titik api yang berada di gang sempit menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Iya, aku kan di bawah, terus bau sangit-sangit gitu, aku langsung lihat ke atas, apinya udah itu. Ada percikan api apa gimana gitu? Nggak tahu udah gede apinya. Terus langsung menyelamatkan diri keluar gitu ya? Iya, nggak ada orang, cuma aku sama ibunya, anak-anak nggak ada, cuma 4 orang. Itu tadi aktivitas di bawah sedang lagi pada ngapain, Pak? Mau tiduran di bawah. Sebuah bus pariwisata mengangkut puluhan wisatawan domestik terbakar di ruas tol Malang Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, Minggu pagi tadi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Kepulan asap tebal keluar dari sebuah bus pariwisata yang tengah melintas di tol Malang Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pagi tadi. Kejadian ini berawal saat bus melaju dari arah utara ke selatan. Tiba-tiba saja mesin bus mengeluarkan percikan api dan langsung membakar badan bus. Penumpang yang panik langsung memecahkan kaca bus dan berusaha keluar dari bus yang terbakar. Surabaya terus?
akhirnya nyampe situ mandek, akhirnya koyo ono tebarane api di bagasi belakang. Akhirnya berhenti kan angin gede toh Pak, tambah gede kita sampai hangus iku Pak. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Beruntung seluruh penumpang serta supir bus berhasil menyelamatkan diri. Penumpang ada 48 penumpang. 48 penumpang. Tapi selamat kan ya? Semuanya selamat. Ya. Untuk dugaan sementara kan? Ya mungkin konslet ya. Konslet ya. Konslet di mesin. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan sempat tersendat, sementara bangkai bus telah dievakuasi oleh petugas. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Puluhan korban selamat dalam kecelakaan maut antara bus dan truk biji plastik di Tol Dupak, Surabaya diizinkan pulang. Mereka dipulangkan dengan bus pengganti ke daerah asal. Korban selamat dalam kecelakaan bus dan truk di Tol Dupak, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu malam dipulangkan ke daerah asal di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara 6 korban yang mengalami luka berat masih dirawat intensif di Rumah Sakit PHC Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ada 9 orang, ada 3 yang meninggal, ya yang 6 lagi itu ada yang luka sedang, ada yang ringan juga. Tapi rencananya sih ini ada beberapa yang mau rawat inap, ada yang beberapa yang mau pulang nggak apa-apa. Kondisinya bagaimana yang dirawat di sini? Yang dirawat ini kondisinya sadar kok, BCS-nya bagus. Ya untuk sementara dirawat sama bidik spesialis Jakarta karena memang cedera kepala. Untuk cedera kepalanya ya cedera ringan dan sedang. Sebelumnya tabrakan maut terjadi antara bus rombongan peziarah dengan truk bermuatan biji plastik di Jalan Tol Dupak, Surabaya. Akibat kejadian ini, 3 orang meninggal dunia, 6 orang terluka. Kecelakaan terjadi setelah salah seorang penumpang bus tiba-tiba ingin mengambil alih kemudi. Akibatnya, bus yang tengah melaju kencang langsung menabrak pembatas jalan dan menghantam truk engkel dari arah berlawanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Sebuah truk molen terguling ke jurang sedalam 20 meter di Belah Batu, Gianyar, Bali, Minggu siang. Diduga truk terguling karena oleng saat melewati jalan sempit. Truk molen bermuatan campuran bahan beton terguling ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Desa Pering, Belah Batu, Gianyar, Bali, Minggu siang. Menurut saksi mata, truk molen oleng ketika berpapasan dengan mobil bak terbuka di jalan sempit. Truk tergelincir dan terguling ke dalam jurang. Meski truk molen rusak parah, pengemudi berhasil selamat dengan sejumlah luka lecet. Mau papasan, ternyata jalannya jebol. Papasan sama mobil juga? Mobil apa itu Pak? Mobil carry apa sih? Memang udah sering kejadian di sini Pak? Enggak, ini pertama kali Pak. Orang supirnya udah sering kesini juga. Udah sering papasan, udah sering ngecor. Iya, arahnya dari mana? Dari mau masuk, mau ngecor jalan ini. Truk molen masih berada di jurang menunggu kendaraan derek untuk evakuasi. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pengendara sepeda motor jenis supermoto ditangkap polisi karena menerobos jalan tol. Video aksi mereka tersebar di media sosial dan membahayakan. Polisi memeriksa 28 orang dan menahan 21 sepeda motor karena menerobos jalan tol Kelapa Gading Pulau Gebang yang videonya viral di media sosial. Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya akan memberi pembinaan dan juga sanksi kepada gerombolan pengendara supermoto yang memasuki tol pada 26 Februari 2022. Sementara perwakilan rombongan pengendara meminta maaf dan mengaku tidak tahu mereka melintas ke jalan tol. Rombongan tersebut masuk di jalan penghubung tol. Jalan penghubung tol pertigaan Pasar Cakung, Jakarta Timur dan keluar di Oprem Tol Kelapa Gading. Hari ini sedang dilakukan pemeriksaan klarifikasi termasuk pembinaan secara edukatif dan 28 orang ini menyatakan secara sadar dan mengakui bahwa yang bersangkutan ikut hadir dalam rombongan salah satu klub motor yang masuk di jalan tol
Kelapa Gading, Pulau Gebang. Hari ini juga kita laksanakan penindakan secara hukum dengan tilang dan kita sementara mengamankan 21 kendaraan supermoto. Hal ini tentunya bertentangan ya dan melanggar ketentuan Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, khususnya pasal 287 ayat 1, di mana setiap orang yang mengemudikan ranmor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan oleh rambu lalu lintas atau marka jalan dipidana dengan maksimal pidana 2 bulan dan denda kurang lebih 500. Ini juga bertentangan dengan PP 15 tahun 2015 tentang jalan tol, di mana ketentuan penggunaan jalan tol hanya diperuntukkan untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Mereka menyatakan bahwa ketidaktahuannya tentang jalan tol Kelapa Gading ini motor yang masuk ke jalan tol beserta rombongan, kita yang meminta maaf atas ketidaknyamanannya tentang berita tersebut. Jadi kita yang benar, itu benar adanya kita masuk jalan tol dan kita tidak mengetahui kalau itu jalan tol karena kondisi. Sebelumnya, gerombolan pengendara supermoto masuk ke tol layang Pulau Gebang, Kelapa Gading dan viral di media sosial. Bahkan para pengendara ini berkendara ugal-ugalan dengan menutup seluruh lajur. Gerombolan supermoto masuk melalui pintu tol Cakung, Jakarta Timur. Di pintu masuk Cakung tidak ada petugas yang berjaga selama 24 jam. Namun terpampang jelas rambu lalu lintas larangan motor masuk tol. Menurut aturan yang berlaku, sepeda motor dilarang melintas di jalan tol. Pemirsa, seorang anggota TNI yang bertugas sebagai Babinsa di wilayah Kelurahan Kapuk menangkap pelaku dan menyelamatkan korban penusukan di Jalan Pedongkelan Dalam, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang anggota TNI dari Koramil 04 Cengkareng menangkap pelaku dan menyelamatkan korban penusukan di Jalan Pedongkelan Dalam, Cengkareng, Jakarta Barat. Saat peristiwa terjadi, Pelda Jailani tengah berada tidak jauh dari lokasi usai melakukan kegiatan pembagian masker. Tiba-tiba ia mendapat kabar ada penusukan dengan 2 orang korban di wilayahnya. Saat mendatangi lokasi, Pelda Jailani mendapati pelaku beserta 1 korban lainnya masih berada di dalam rumah. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh Pelda Jailani. Korban tersebut saya kasih tahu, Mas, sadar Mas, tolong pisaunya dibuang, menyerahkan diri, tapi tidak didengar. Kemudian orang tersebut turun dengan membawa pisau itu digenggam dengan digenggam kencang begini, keluar darah gitu. Nah, begitu turun dari tangga, saya ngadep di tangga udah tumbal, istilahnya saya sebagai inilah karena saya beban moral kepada warga kan. Akhirnya begitu turun, Pak Taufik itu ada di samping, nggak tangannya tolong tarik Pik, kata saya gitu, ditarik lah Pak Taufik, jatuhlah tuh si pelaku, langsung saya tubruk, saya lepas pisaunya karena saya tendang, nimpah lah Pak Taufik itu. Ya udah, terus saya amankan, saya ikat, saya minta tolong sama warga, saya ikat. Kemudian saya penasaran ada apa di atas, ternyata di atas ada 1 orang lagi yang tertancap dadanya sebelah kanan itu, gitu aja. Kerumunan emak-emak antre minyak goreng di Lubuk Linggau dibubarkan polisi. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.